Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Tadi ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu. Oke, teman-teman gimana kabarnya siang hari ini? Semoga sehat semua dan juga ini ya, tetap semangat untuk belajar sebelum menghadapi tes. Untuk teman-teman yang sudah tes, selamat Anda telah berhasil menyelesaikan tes Anda dan juga mendapatkan hasil sesuai dengan perjuangan yang dilakukan selama ini. Oke, teman-teman, untuk siang hari ini, mungkin saya mau share screen sedikit bagaimana cara mencari saingan ya, teman-teman. Atau memetakan formasi kalian. Nah, itu kan kalau di hasil administrasi pasca sanggah kan kita nggak tahu nih saingan kita ini masuk PPG atau dia ini adalah guru honor. Caranya tuh gampang, teman-teman. Cari aja di Google, ketik cari akun GTK, kemudian masuk ke sini. Sini, kalau dia guru honor, masukkan namanya di sini. Contoh ini saya pakai nama teman saya ya, Rivaldi. Nah, untuk mempermudah, teman-teman boleh langsung pilih daerahnya. Teman saya ini karena ada di Kalimantan Timur, ini kalau bisa dapat kotanya lebih bagus, misalnya daerah mana gitu kan. Kalau nggak ada ya dicari aja di sini. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, kalau misalnya dia guru honor, biasanya itu ada NUPTK-nya di sini. Di sini kan, nomor NIK-nya, ini NUPTK-nya. Biasanya kan kalau di hasil administrasi pasca sangga tuh ada nomor NIK. Nah, itu lebih lebih enak teman-teman untuk dimasukkan di sini di kolom pencarian tuh di sini. Jadi dia lebih pasti dicari. Ini teman saya tuh Rivaldi itu guru SD dia. Nah, di sini kan SMKS, ini bukan berarti. Nah, ini teman saya tuh di SD Negeri 02 Buyung-Buyung. Dia itu belum ada NPTK-nya. Nah, dia memang masuk Dapodik itu 22 Mei 2024. Berarti baru dia. Memang baru kemarin tuh. Tapi PTK-nya sudah aktif. Walaupun belum ada nomor NPTK. Nah, ini termasuk honorer ya. Dia ini memang honor di salah satu sekolah ini. Tetapi memastikan lagi ya teman-teman harus apa? Cari di ini Predikti ya. Cari aja. Kira-kira teman-teman sudah tahu Kak, untuk saingannya itu yang PPG berapa, yang honorer berapa? Kalau udah tahu mah enak, lebih gampang sebenarnya. Kalau belum tahu ya cari satu-satu manual. Sebentar, jaringannya belum tahu. Oke, udah kelihatan. Kita masukin aja ya. Teman saya tadi namanya Rival mencari itu. Saya pakai nama dia nggak apa-apa. Itu teman saya. Tapi keluarlah cari yang bagian mahasiswa. Cari di sini. Kalau anu yang ngeceknya satu. Nah ini dia S1-nya dia ini. Tadulako. Kemudian PPG-nya dia cari di sini kalau PPG itu profesi. Profesi ya kan Pak? Lihat tuh. Apa di kali lah. Nah, eh, biasanya sih kalau mau lebih cepat harus tahu ini sih, kampusnya kalau dapet. Nah, pendidikan profesi. Nah, saya skip deh. Bukan itu mana dia? Oh, kacau ini. Nah, itu dia dari Universitas Mawar.
PPG. Kayak saya ada. Yang ada ya. Nah, jadi sebenarnya tinggal cari sih di sini aja sih. Eh, Cari saya aja lah ya, saya. Kan kita cari sih. Kan cari aja di sini ada. Kan banyak nih namanya kembar kayak saya nih. Nah, ini dia. Kalau misalnya dia PPG akan kelihatan seperti ini. Lihat aja detailnya. Nah, tuh, dia tanggal masuk tanggal berapa, lulusnya tahun berapa, nomor NIM-nya berapa, kan bisa dilihat sini teman-teman. Nah, ini berarti masuk PPG Raja. Kalau dia di bawah 2022 itu PPG Mandiri. Ya, jadi apa? Kalau PPG Mandiri itu ini apa namanya? Dia tuh pasti honorer yang serdik. Kan kalau guru swasta kan nggak boleh daftar tahun ini. Jadi sebenarnya kita diuntungkan itu. Jadi itu ya teman-teman kalau mau cari cari informasi tentang saingannya gitu aja sih. Gampang. Oke, kita masuk ke agenda utama aja ya untuk latihan soal siang hari ini. Sebelumnya kalau sebelum dimulai ini ada yang mau bertanya silakan nanya dulu deh, teman. Ntar saya cek dulu. Oke, iya kalau aplikasi mapping anak PPG semua. Cuman ada beberapa data yang berubah, tidak sama dengan mapping. Contohnya gini, teman saya yang di Kalimantan Barat, alumni Untan itu kan ngambil formasi guru bahasa Indonesia di Pontianak. Di Pontianak itu ada 12 formasi secara umum di SSCISN-nya. Itu untuk tahap satu dan 2. Nah, tahap satu itu yang sudah lulus 3 orang, ya kan? Berarti kan formasinya sudah 9 nih. Nah, dari 9 formasi itu diperebutkanlah di tahap 2. Tahap 2 yang ikut tes ada 13 orang. Kemudian dari 13 itu honorernya ada 4 orang. Berarti 13 dikurangi 4 kan sisa berapa? 5 ya? Nah, 5 inilah yang diperebutkan oleh teman-teman PPG yang 9 orang itu. Gitu teman-teman. Kalau di aplikasi mapping, kuotanya dia itu 3. Tapi ternyata setelah administrasi pasca sanggah, PPG masih punya 5. Jadi ada perubahan teman-teman. Gitu. Jadi untuk sisa, ya bisa dicari tahu Mbak Nisa. Caranya itu ya kamu lihat hasil seleksi pasca sanggah, kemudian dikurangi berapa yang lulus di tahap satu. Gitu. Kuota asli dikurangi dengan yang lulus P3K tahap satu. Kalau sudah nanti baru dikurangi lagi dengan yang honorer. Nah, kalau sudah dikurangi honorer itulah sisa formasi asli untuk PPG. Karena perkembangan data itu dinamis teman. Gitu ya. Saya lanjut aja untuk langsung share screen belajar hari ini ya. Kita masuk ke kompetensi wawancara ya teman-teman ya. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Oke, kalau sudah teman-teman tolong kita langsung saja. Seperti biasa, teman-teman latihan soal, dibaca soalnya, saya kasih waktu 1 menit untuk dikerjakan. Oke, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, mulai teman-temannya langsung jawab aja. A, B, C atau D. Oke, gimana teman-teman? Dijawab. Tulis di kolom komen. Itu agak susah.
C, C, C. Apa C? Sudah waktu dijawab. Oke, cukup ya teman-teman. Sudah 1 menitan. Kita langsung bahas soal. Oke, ini sudah ada aspeknya, tapi nggak apa-apa ya. Kita abaikan aja. Di kantor Anda terdapat seorang rekan kerja bernama Diana. Dia ini sering terlihat kesal atau menangis setelah menerima tugas dari manajernya. Anda tahu bahwa si Dina ini adalah sosok orang pekerja keras. Namun dalam beberapa minggu terakhir, performa kerjanya mulai menurun. Setiap kali Anda mencoba bertanya, Dina mengungkapkan bahwa ia tidak merasa tidak dihargai karena selalu diberikan tugas yang sulit dan sering dimarahi oleh si manajer. Ketika ada kesalahan kecil yang si Dina lakukan. Jadi manajernya selalu marah-marah. Nah, kemudian Anda tahu atau Anda sadar bahwa meskipun manajer berbicara cukup keras, tugas yang diberikan kepada Dina sebenarnya bagian dari tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya tugas ini adalah tugasnya si Dina, job sesuai job desk gitu. Berarti kan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh si manajer walaupun cara dia membimbing si Dina ini cukup keras gitu. Sebagai rekan kerja, Anda merasa dilema ingin mencari solusi yang terbaik untuk membantu. Apa sebaiknya yang Anda lakukan? Posisi Anda sebagai rekan kerja, ini teman ya, berarti kan sebagai rekan kerja, tidak bisa melampaui wewenang atasan. A. Menyarankan Dina untuk melaporkan ke manajer. Ini salah. Kenapa? Langsung aja ya. Kalau si Dina melaporkan ke manajer, itu akan memicu konflik dengan si manajer sendiri. Si manajernya mau dilaporkan ke HRD. Nanti kan jadi ribut gitu. Kalau yang B, mengabaikan. Ingat, ada kata mengabaikan, itu pasti negatif. Silang aja. C, mendengarkan keluhan Dina. Nah, kalau misalnya ada orang curhat, Anda harus apa? Dengarkan. Ya, mencoba memberikan dukungan emosional. Oke, dukungan emosional. Tanpa mencampuri urusan kerja. Nah, berarti Anda bersikap apa di sini teman-teman? Profesional. Boleh. D. Membicarakan masalah ini kepada manajer secara langsung mengenai hal tersebut. Nah, ini boleh posisinya. Tapi sebenarnya kalau kamu pilih D ini apa? Nanti si manajer tahu bahwa si Dina ini mengeluh-mengeluh di belakang. Nanti Dina kan dimarahi lagi. Jadi nanti jadi paling benar ya. C. Ini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya lanjut aja ke kuncinya. Oke, ya. Oke. Ya, poin tertinggi adalah C. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Silakan teman-teman dikerjakan 1 menit dari sekarang. Jadi jawabannya ini C ya Kak Hima yang nomor satunya. Oke, cukup ya teman-teman. Sudah 1 menitan. Oke, kita bahas saja langsung.
Bu Dian adalah seorang karyawan yang bekerja di bagian layanan teknis, sering berinteraksi dengan rekan kerja dari berbagai divisi. Berarti temannya ini lintas divisi ya, dan hanya rekan satu timnya dia. Suatu hari ia menerima sebuah email dari rekan kerja yang menuduhnya telah melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Budian sangat yakin bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan menyadari bahwa masalah ini mungkin berasal dari salah paham. Namun ia juga tahu bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan tepat, hal ini bisa mempengaruhi hubungannya dengan rekan kerja lain dan reputasinya di tempat kerja. Sebagai seorang profesional, Budian perlu menghadapi situasi ini dengan bijak dan mempertimbangkan berbagai dampak dari keputusan yang diambil. Itu ia harus memilih tindakan yang tepat agar diselesaikan secara efektif dan tidak menambah ketegangan dalam tim atau divisi lainnya. Oke, nah jadi langkah apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh Budian untuk menanggapi atau merespon tuduhan email dari rekan kerja yang mengatakan bahwa dia apa ya melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Secara singkat aja, yang A membalas email dan mencari pembenaran. Oke, membalas email itu baik, tapi kata mencari pembenaran itu salah. Meminta dukungan dari rekan divisi satu tim untuk menghadapi tuduhan. Meminta dukungan, ini boleh simpan aja dulu. Nanti kita eliminasi kalau tidak lebih baik. Mengabaikan, kata mengabaikan itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah bikin masalah karena tidak berusaha klarifikasi. D. Menjelaskan situasi sebenarnya kepada rekan yang menuduh dan membuka kesempatan untuk berdiskusi. Nah, inilah sudah yang paling tepat. Tapi ini di kali saya lihat teman-teman itu jawabannya baik semua ya. Kalau ada yang jawab sih? Enggak ya? Oke, D semua. Oke, terima kasih. Oke, sebentar. Sebelum lanjut ada yang tanya. Kak Tika, mau bertanya seberapa efektifkah kalau langsung baca kepilihannya? Kalau langsung baca kepilihan jawaban, jangan ya saya sarankan. Kenapa? Karena kamu punya waktu banyak dan waktu lebih untuk membaca dengan baik, terutama manajerial dan sosial kultural. Nggak usah dilompat-lompatin gitu. Nanti kalau misalnya kamu salah paham dengan soal, karena baca pilihan jawaban duluan, nanti malah salah. Contohnya seperti kata mengabaikan. Tidak selamanya kata mengabaikan ini buruk. Jadi makanya harus dibaca baik-baik. Kebetulan aja di sini kata mengabaikannya lanjutan kalimatnya itu tidak sesuai dengan soal. Makanya ini ada kata tidak perlu menanggap. Ini kan negatif sudah nih. Ini sama ini kan sama. Berarti eliminasi. Gitu ya. Jadi harus dibaca dulu. Jangan buru-buru. Manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Oke. Apalagi? Kalau opsi pilihan ada tiga yang negatif, satu positif, sudah jelas gampang. Baca langsung opsi. Tapi takutnya nggak semua soal seperti itu. Ya benar. Tapi tetap kalau saya tuh sarannya dibaca aja dulu pelan-pelan semuanya. Kita punya waktu yang banyak dan juga kesempatan untuk memahami soal sesuai konteks. Itu ya, teman-teman. Jangan buru-buru. Bedanya menegur sama melaporkan jika dilihat dari posisi itu apa? Ya beda. Kalau misalnya sebagai seorang apa ya pegawai, gitu ya, dalam artian bersama rekan kerja ya. Kalau rekan kerja kan kita harus mengingatkan atau menegur. Kalau ke atasan kita memberi masukan. Kalau melaporkan boleh ke atasan. Sesuai dengan yang saya kasih itu. Kan sudah kemarin kita bahas tuh. Kalau dilaporkan tuh dia harus memenuhi unsur-unsur pelaporan. Contohnya apa? Bukti yang valid. Sudah pernah diingatkan atau ditegur tapi tetap dilakukan. Yang paling pasti itu kalau dilaporkan adalah tindakan kriminal berdampak pada perusahaan, kegiatan manipulasi, terus mengambil, korupsi, kegiatan-kegiatan yang merugikan yang berpengaruh terhadap
perusahaan serta karyawan lain untuk melaporkan ya. Kalau menegur dan mengingatkan itu konteksnya itu sebelum apa? Kalau di dalam masalah itu Anda tidak memiliki wewenang khusus gitu, untuk memberikan peneguran gitu. Kalau misalnya ada ya boleh gitu sebagai atasan. Intinya dibaca aja materi teman. Ya mudah-mudahan ya kalian bisa paham aja. Laporan fiktif itu kan kalau fiktif kan berarti sudah ada manipulasi, berarti dilaporkan aja. Kalau atasan mengajak membuat laporan fiktif, kamu boleh kasih masukan, menolaknya dan memberi masukan bahwa ada atasan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau atasan sudah membuat laporan fiktif, kamu boleh melaporkan ke bagian komite etik atau pihak berwenang yang lain. Kalau laporan fiktif sudah jadi ya dilaporin. Nggak ada toleransi, tidak boleh ada kompromi karena itu sudah pelanggaran aturan. Intinya kalau soal wawancara nih ya teman-teman ya, kuncinya satu, kamu harus ikuti aturan. Kedua, ikuti prosedur. Ketiga, harus punya etika. Artinya etika itu apa? Kita menghargai, menghormati atasan serta teman-teman kerja kita. Gitu ya. Jangan bingung ya. Tadi Kak Ilmi itu nggak ada dapat soal melaporkan menegur itu nggak ada tuh. Soalnya lebih rumit, memerlukan pemahaman. Oke, kita lanjut aja ke soal berikutnya ya. Ini kayaknya sudah dibahas kemarin dan soal ini. Apa kita ke soal selanjutnya ya? Tadi benar ya, jawabannya D. Soal selanjutnya, ini Pak Eman nih kemarin sudah ya. Kita lewatin aja ya. Sudah. Nah, ini belum nih. Belum. Oke, karena ini belum. Ini kita kerjakan sekarang ya. Silakan dikerjakan 1 menit dari sekarang ya, teman-teman. Mulai. Ingat, usahakan kalau mengerjakan wawancara bisa pas 1 menit ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Karena wawancara itu betul-betul waktunya mepet. 5 detik eh 5 menit terakhir itu kotak waktu di sebelah kanan akan berkedip-kedip dan mendistraksi kamu. Tapi kalau saya sih sarannya nggak usah dilihat itu waktunya kalau wawancara. Kenapa? Karena biar kamu fokus mengerjakannya. Cuma jangan lambat juga. Ya diintip-intip boleh lah. Nah, terus jawabannya sama ya. Kita lihat. Oke, berarti cukup. 1 menit sudah berlalu. Kalau yang belum jawab, jawab aja. Tapi Anda sudah melewati batas waktu. Oke, sebagai seorang karyawan, lihat posisi kita sebagai karyawan. Karyawan apa? Karyawan baru di sebuah instansi pemerintah. Anda tengah beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan mempelajari berbagai prosedur serta budaya organisasi. Pada minggu pertama Anda bekerja, Anda menghadiri rapat bersama atasan dan beberapa karyawan senior. Dalam rapat tersebut, seorang karyawan senior mengkritik hasil kerjaan. Oke, kalau ada kata mengkritik, simpelnya jawabannya nanti cari jawaban yang di mana kalau kita dikritik kita harus bisa menjawabnya dengan kritik itu menerima kritik dengan terbuka dan apa namanya mengkonfirmasi atau mengklarifikasi kalau misalnya kritiknya itu tidak sesuai dengan fakta. Kritik disampaikan dengan nada yang kurang sopan. Anda merasa dipermalukan. Ingat-ingat teman-teman, kalau di soal ada kata merasa, ini masih perasaan. Artinya jangan terlalu terkecoh dengan ini kata merasa. Hati-hati. Oke, Anda ingin merespon dengan cara yang profesional. Nah, kata kuncinya itu di sini, profesional. Berarti masuk
Integritas ini teman-teman. Tapi juga tidak ingin mengabaikan perasaan Anda atau menambah ketegangan. Nah, dikecoh lagi kalian. Aduh, bentar ya teman-teman. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Sorry, masa ini dekat pinggir jalan, makanya berisik. Kalau kemarin-kemarin nggak berisik tuh saya lagi di kafe, di kafe jadi lumayan lah, tidak terlalu berisik. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau di sini kan udah jelas nih ada kata profesional, berarti arahnya ke integritas. Tapi kamu dikecoh lagi dengan kalimat soal yang ini. Tidak ingin mengabaikan perasaan. Jadi, oke, Anda dihadapkan pada pilihan. Nah, ini kecohan lagi nih. Merespon dengan cara yang dapat menjaga sikap profesional. Nah, diulang lagi. Integritas dan hubungan baik dengan cepat. Oke, bagaimana Anda merespon kritik? Oke, langsung aja. A. Menanggapi langsung dengan menjelaskan bahwa Anda terbuka. Ini bagus ya. Tidak lanjutnya apa nih? Tetapi berharap. Ini boleh, tidak apa-apa. Kritik disampaikan dengan cara yang lebih sopan dan lebih konstruktif. Ini disimpan dulu. Mengabaikan komentar tersebut dan fokus pada perbaikan hasil kerja Anda tanpa memiliki kritik yang tidak sopan. Ini seolah-olah baik ya jawabannya. Kita tidak peduli dengan kritik tersebut. Tapi kalau kita misalnya cuek aja, sementara Anda dipermalukan di depan orang-orang banyak, Anda harus klarifikasi kenapa nanti orang mikirnya Anda seperti itu. Jadi kalau ada kata mengabaikan, silang. Saya menyampaikan ketidaksetujuan Anda terhadap cara kerja tersebut di rapat berikutnya. Ini boleh, tapi tidak menyelesaikan masalah karena kejadiannya itu di kejadian selanjutnya. Antara A dan D. Kita baca D. Melaporkan perilaku karyawan senior kepada atasan karena merasa kritik yang disampaikan tidak sesuai dengan prosedur. Oke, melaporkan itu boleh, tetapi dilihat dulu unsurnya. Kalau misalnya ini kan terjadinya situasional dan sedang berlangsung. Melaporkan ini adalah tindakan lanjutan setelah Anda melakukan yang A. Berarti jawaban paling benar adalah yang D. Ya, gampang ini. Gampang. Semuanya bagus. Oke, kita lihat. Nah, kuncinya A kan. Menanggapi kritik dengan terbuka profesional adalah pilihan yang paling bijak. Oke. Oke, lanjut ya. Sini lagi, soalnya panjang. Sini lagi. Gede banget. Oke, gimana teman-teman? Kelihatan ya? Oke, silahkan dikerjakan dimulai dari sekarang. 1 menit. Oke, gimana teman-teman? 1 menit belum ada yang jawab nih. Mana yang lain nih? Tidur kan? Halo. Soalnya susah kak, kepanjangan. Antisipasi latihan. Kalau misalnya soalnya panjang, kita udah terbiasa.
B, B. Oke, aman aja. Baca dulu. Jawab aja. Ya, gak tadi saya pindah ke WA. Makanya WA tadi saya silang dulu. Sorry, 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 sorry. Oke, kita bahas aja ya teman-temannya biar enak. Pak Deden adalah seorang staf teknis dari Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan program penghijauan di sebuah desa. Oke, posisinya sebagai seorang staf. Saat mengunjungi desa, Pak Deden menemukan bahwa banyak warga yang tidak serius dan mengikuti program tersebut. Banyak bibit pohon yang diberikan kepada warga dibiarkan mati tanpa perawatan yang baik. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan sehari. Nah, permasalahan tersebut. Sementara yang lain beranggapan bahwa program pendidikan ini hanya formalitas dari pemerintah yang tidak membawa manfaat. Sebagai staf teknis yang bertugas memastikan keberhasilan program penghijauan, Pak Deden perlu memilih sikap yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Ingat bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oke, Pak Deden perlu memerlukan solusi yang efektif. Nah, bagaimana cara Pak Deden mengatasi hal ini? A. Mengingatkan dan berdiskusi dengan warga agar mereka tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap program penghijauan. Boleh. B. Mengajak warga berdiskusi untuk memahami pentingnya penghijauan dan memberikan motivasi untuk membuat program. Oke, positif. Membiarkan. Nah, langsung di B. Mengusulkan pada pihak yang berwenang untuk mencabut program penghijauan. Nah, ini sangat tidak menyelesaikan masalah. Antara A dan B, kira-kira yang mana yang paling baik? Mengingatkan dan berdiskusi, dan tidak mengabaikan tanggung jawab. Mengajak berdiskusi, memahami, memberikan motivasi. Oke, antara A dan B, mana tindak lanjut yang paling sesuai untuk solusi dari masalah dari Pak Deden ini? Saya lihat di kolom komentar, teman-teman jawab B. Semua ya. Kenapa teman-teman jawab B? Ada yang bisa kasih penjelasan? Siapa yang mau ini apa namanya ngasih pendapat silakan. Kak Ika, Kak Eka, Kak Rizka kalau ada, Kak Rizka sudah selesai ya. Kak Mila mungkin kenapa milih B enggak A jawabannya. Mungkin gini kali ya, yang B ini lebih tindakan nyata gitu ya, mengajak dan mengingatkan. Tapi kan sama-sama berdiskusi nih. Mengajak sama mengingatkan tuh lebih bagus mana? Mengajak ya. Oke, oke, yang B menang satu poin. Kemudian berdiskusinya untuk memahami. Kalau ini agar tidak mengabaikan. Ini lebih ke arah perintah ya. Kalau ketemu soal kayak gini, ini cari jawaban yang lebih positif dan juga bersolusi untuk tindak lanjut. Kalau ini kan yang ani bagus, tapi tindak lanjutnya nggak ada nih. Dia cuma ngajak diskusi untuk tidak mengabaikan itu saja programnya, tapi tidak ada langkah lanjutan yaitu motivasi, gitu ya. Gampangnya gitu. Jadi yang benar adalah yang B, yang A salah. Oke, gampangnya gitu aja. Kita lihat jawabannya apakah benar A, benar B ya. Oke, poin B lebih baik karena
Poin B itu mengajak warga untuk berdiskusi tentang pentingnya penghijauan dan memberi mereka motivasi. Oke, dapat meningkatkan pemahaman warga, manfaat jangka panjang. Itu yang penting ya. Coba kita lanjut di nomor 51. Wah, satu ini. Kayaknya soalnya panjang nih. Nah, ketahuan sudah jawabannya. Nggak seru. Nah, oke, teman-teman. Kira-kira yang mana jawabannya? Tuh, diajak diskusi di keluarga. Nah, ini ada nih ajakan atau permintaan untuk memanipulasi absen. Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Alasannya karena dia punya masalah pribadi. Oke, jawab yang A ya. Coba kita lihat yang A. Oke, menolak. B menolak. C mengubah data absen salah. Karena kita mengikuti keinginan pelanggaran salah. Ini menolak, tapi dikecoh apa? Memberi akses kepada Irwan. Berarti kan eh, dia tetap melakukan kesalahan. Yang B menolak karena hanya dilakukan sekali. Kalau ini mencari pembenaran. Sudah jawabannya. Menolak dengan tegas dan mengingatkan, ya kan? Menolak, kemudian apa? Mengingatkan. Itu dia. Kenapa menolak dan mengingatkan? Karena ini adalah sebuah apa teman-teman? Apa? Ajakan atau permintaan, tawaran. Nah, ini sudah terjadi belum? Belum kan? Tidak akan terjadi kalau si Fauzi yang seorang ahli IT ini tidak mengizinkan si Irwan melakukan manipulasi absensi. Itu aja. Intinya simpel, gampang. Oke, lanjut ya ke nomor 52. Nah, ini soalnya lebih besar. Silahkan 1 menit dari sekarang. Soalnya gampang nih, tapi menipu. Oke, sudah ya, tetap ya, teman-teman. Lihat, kalian semua rata-rata menjawab C. C ya. Oke, kita lihat. Desi adalah seorang pegawai yang bekerja sebagai staf administrasi sebuah kantor. Ingat, posisinya adalah seorang staf. Suatu ketika ia mendapati adanya data yang keliru
Dia menemukan ada kekeliruan data pada salah satu dokumen penting yang ada di kantor. Setelah ditelusuri, kesalahan tersebut terjadi akibat kelalaian salah satu rekan kerja. Lalai. Rekannya meminta untuk tidak melaporkan kesalahan. Ingat teman-teman, apa ini yang terjadi? Kesalahan sudah terjadi, ya kan? Berarti ada pelanggaran aturan. Kemudian rekan tersebut menawarkan untuk mentraktir makan siang sebagai imbalan. Nah, ini sudah masuk ranah sogokan atau indikasi korupsi. Nah, kalau sudah kayak gini nih, gampang aja, tinggal eliminasi jawaban. Membiarkan, silang. Kemudian menerima tawaran, tidak boleh, karena itu pelanggaran. Sisa B dan C. B menolak tawaran dan langsung memperbaiki dokumen. Nah, salahnya di sini. Ini bagus sebenarnya, tapi salahnya di mana di sini? Dia memperbaiki kesalahan dokumen, tapi tidak melaporkan kepada atasan. Nah, berarti dia melindungi siapa? Temannya yang membuat kesalahan. Berarti bisa. Oke. Udah jago-jago kaliannya, udah pinter. Mantap. Lanjut ya. Sedikit. Oke, silahkan dikerjakan 1 menit dari sekarang. Sudah ya teman-teman, udah 2 menit lebih. Oke, kita bahas langsung saja. Pak Yadi, seorang pegawai di sebuah dinas pemerintahan. Nah, beliau diberi tugas untuk memimpin proyek infrastruktur yang telah tertunda beberapa bulan akibat pergantian manajemen. Oke. Proyek ini sangat penting bagi masyarakat dan diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu. Oke. Pak Yadi menghadapi beberapa tantangan seperti terbatasnya tenaga kerja, kurang dukungan dari anggota tim, serta keluhan dari masyarakat mengenai proses pengerjaan yang dirasakan. Oke, dari masalah-masalah ini apalagi? Salah satu anggota tim menyarankan agar proyek hanya dijalankan sebatas formalitas. Nah, ini adalah saran yang buruk. Hati-hati untuk memenuhi tenggat waktu yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan kualitas pekerjaan. Pak Yadi harus membuat keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan tenggat waktu, tapi juga kualitas pekerjaan dan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Apa yang harus dilakukan? A. Menunda sampai semua kendala dapat diselesaikan dengan baik. Oke, kalau ada kata menunda, kemudian di sini harus cepat atau tepat waktu, langsung aja disilang atau dieliminasi. Memaksakan proyek selesai tepat waktu. Memaksakan. Silang. Mengalokasikan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan proyek tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Nah, ini jawaban yang paling sesuai. Melaporkan kepada atasan tentang kendala yang ada, meminta tenggat waktu tambahan. Oke,
Kalau ada kata meminta tenggat waktu tambahan, kemudian di sini harus tepat waktu, itu sudah jawaban yang salah. Langsung eliminasi jawaban yang benar. Gimana? Cepat kan kalian ngerjakan? Gitu ya teman-teman untuk eliminasi jawaban sesuai soal. Tapi dipahami dan nyambung dengan soal. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Atau sudah paham? Kita lanjutkan. Lanjut. Halo. Mana nih? Lanjut nggak? Oh, lanjut. Oke. Saya kira tidur kalian. Nggak ada respon. Oke, jawaban paling benar adalah C ya. Sesuai dengan yang kita analisa. Oke, sebentar. Oke, silahkan teman-teman kerjakan 1 menit dari sekarang. Wah, ya. Sorry teman-teman. Ternyata saya termute. Saya ulang ya. Bu Jessica adalah kepala bidang. Apa itu teman-teman? Kabid. Nah, Bu Jessica ini bertanggung jawab mengawasi distribusi alat kesehatan ke puskesmas ya. Kemudian sebelum program distribusi dimulai, ia menetapkan, berarti sudah ada keputusan, ya. Apa keputusannya? Bahwa setiap puskesmas harus menyerahkan laporan kebutuhan alkes dengan data yang akurat. Ingat, pedomannya kata kuncinya di sini harus harus diserahkan laporan yang akurat terkait dengan distribusinya. Laporan ini bertujuan memastikan distribusi alat kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran. Namun, salah satu kepala puskesmas, nah konfliknya di sini, menghubungi Bu Jessica dan memohon agar aturan dikecualikan. Berarti di sini ada potensi apa? Pelanggaran, hati-hati. Karena keterbatasan waktu dalam menyusun laporan. Nah, alasan apapun tidak dibenarkan karena aturan yang sudah diputuskan atau ditetapkan adalah setiap puskesmas harus menyerahkan laporan dengan akurat. Nah, itu ya dasarnya. Ia berjanji menyerahkan laporan setelah alat kesehatan diterima. Tidak bisa kalau tidak ada laporan sesuai dengan ketentuan, tidak boleh menerima cash. Oke, A. Memastikan semua puskesmas mematuhi aturan sebelum alat didistribusi. Oke, depan ya. Memberi izin kepada puskesmas agar dengan syarat laporan harus diserahkan dalam waktu tertentu. Tidak boleh karena tidak sesuai aturan. C. Menunda distribusi hingga semua laporan diterima. Sebenarnya ini jawabannya boleh, tapi eh, tidak menyelesaikan masalah atau tidak sesuai dengan soal. Segera mempercepat distribusi dengan mengabulkan permintaan. Ini kan salah. Hati-hati. Salah. Walaupun tujuannya supaya cepat. Yang paling benar adalah ya. Oke, gampang ya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Office. Gimana cara agar gak malas baca soal yang panjang? Latihan baca, scanning. Cepat aja bacanya. Banyak-banyak latihan membaca.
Takutnya nanti kamu dapat bagian soal yang panjang. Karena soal P3K dari BKN itu diacak. Ada bank soal yang banyak dan itu diacak. Oke, kita next aja ya soalnya. Nah, jawabannya yang benar adalah A, poin sesuai dengan soal. Oke, silakan dikerjakan teman 1 menit dari sekarang. Oke, baru 2 orang yang menjawab, padahal ada 35 ya. Ya apa-apa, yang lain mungkin nyimak saya. Karena kayak dongeng ya suaranya. Raihan adalah seorang pegawai yang dikenal memiliki integritas tinggi di tempat kerja. Suatu hari, ia mengetahui bahwa rekan kerjanya Doni sering mengajukan klaim. Nah, ingat di sini ya, ini soal yang mirip-mirip dan berulang. Kita posisinya sebagai pegawai. Kemudian, kita tahu nih bahwa teman kita si Doni mengajukan klaim fiktif, perjalanan dinas fiktif. Mendapatkan apa? Berarti ini kan sudah dilakukan nih sama si Doni. Kita tahu. Rehan, ini adalah perbuatan melanggar aturan. Rehan merasa bahwa perbuatan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga mencoreng nama baik rekan-rekan kerja yang apa ini? Men- Mencoreng nama baik rekan-rekan kerja yang mengganggu dan mengganggu kelancaran administrasi di tempat kerja. Ketika Rehan menanyakan langsung kepada Doni, Doni menjawab bahwa ia melakukan karena kebutuhan mendesak dari keluarganya. Ingat teman-teman, alasan apapun kalau di soal wawancara atau manajerial, bagian integritas, ini kan aspek integritas, tidak boleh melanggar aturan, tidak boleh melakukan tindakan yang negatif atau menyalahi prosedur. Sebagai seorang pegawai yang bertanggung jawab, Rehan perlu memutuskan langkah yang sebaiknya apa yang dilakukannya. Intinya gitu ya, mencegah kerugian lebih lanjut. Cari di sini yang melaporkan, ada toh? Nih, tapi dibaca dulu. Melaporkan tindakan Doni kepada atasan agar dilakukan penanganan. Ini boleh disimpan. A. Memberitahu atasan agar dipuji. Memberitahu atasan bagus, tapi kalau ada agar dipuji, langsung eliminasi. Memberitahu semua rekan kerja, tidak boleh. Itu menyebabkan konflik, karena nanti akan jadi apa? Gosip. Nggak boleh. D. Membicarakan hal ini dengan rekan kerja lain, karena alasan kebutuhan mendesak. Ini apa ini maksudnya nih? Mau jadi bahan gosip? Susah, salah ya. Oke. Jadi yang paling benar adalah yang gampang soalnya sebenarnya. Ingat ya, teman-teman sudah jelas nih, sudah saya sampaikan lagi nih. Melaporkan, ya kan ya. Kalau misalnya tindakannya sudah terjadi ya kan. Kemudian apa lagi?
Ada buktinya, bukti. Apa lagi? Kemudian ini sudah merugikan perusahaan atau orang lain. Ini kan sudah merugikan perusahaan, merugikan orang-orang lain. Sehingga dia merugikan. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ada alasan. Alasannya tidak dia melanggar aturan. Itu ya. Oke. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Jangan dimainin drawingnya. Nah, ada. Drawingnya jangan dimainin. Ya, sering dilakukan bilang Kak Ainun. Oke. Kak Ainun ini baru gabung kan ya kemarin-kemarin ya. Oke. Teman-teman yang baru gabung, baru nyimak bimbel saya, ya sistem belajar saya itu adalah mengidentifikasi soal, kemudian menganalisa dan mencocokkan dengan jawaban. Apakah sudah sesuai dengan aturan atau enggak? Enggak apa-apa Kak Ayun, mana aja. Kalau sudah dilakukan, kemudian itu berdampak besar, laporkan ya teman-teman ya. Oke. Nggak ada alasan yang bisa membenarkan sebuah pelanggaran aturan. Oke, soalnya habis. Apakah ada soal dari teman-teman yang tadi di grup? Coba dilempar aja. Saya ini. Atau ada yang mau nanya lain? Manajerial kah, soskul boleh. Tanya aja, tanya aja ya. Oke, pelan-pelan aja ya di copy. Ada nih yang ada di grup ini. Tempat siapa aja. Apakah ada pembahasan tentang manajerial kak? Ada. Ada. Nanti kita bahas manajerial. Boleh, boleh kok kak. Manajerial. Oke, satu dulu ya. Kita bahas soal dari Kak Orien. Atau soalnya soal apa ini? Saya share screen ya teman-teman ya. Oke, udah kelihatan teman-teman? Soalnya kelihatan ya? Oke, satu ya teman-teman. Kita bahas. Anda suka sekali dengan merek Mi X. Oh, ini masih masuk soal wawancara nih. Harganya murah. Ini apa terkait apa teman-teman? Komitmen ya. Mi itu merupakan mie favorit Anda. Suatu ketika mie tersebut langka di pasar. Harganya mahal. Apa yang Anda lakukan? Tetap membeli dan mencari mie tersebut karena favorit Anda. Boleh ditandai dulu ya. Sesekali membeli ketika ada uang lebih. Mencari mie cadangan, mie dengan kualitas dan rasa yang hampir mirip, atau hampir sama dan harganya murah. Oke, ini bisa jadi opsi. Cari mie yang beda dan murah. Nggak usah. Kenapa? Karena melenceng dari soal. Kalau B sesekali membeli, nah kalau nggak ada uang, nggak beli. Oke, jadi antara dua pilihan ya, antara tetap membeli atau cari mie yang memiliki rasa dan kualitas yang mirip-mirip. Kira-kira yang mana? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Weh, pelan-pelan, weh. Pelan, weh. Satu, atu-atu. Atu-atu ya. Kak Office, soalnya nggak panjang-panjang kalau yang di tes asli itu, tapi ada yang beberapa panjang. Kenapa? Teman-teman kita ada yang dapat. Tapi ada yang banyak kebanyakan pendek. Cuma pilihan jawabannya itu menjebak dan membingungkan. Penguatan materi mahasiswa. Boleh, sebentar. Bahas ini dulu ya. Oke, kira-kira soal dari Kak Orien ini gimana nih?
Jawabannya yang mana? Kalau dari saya, pilihan jawabannya simpel dan mudah saja. Jawaban yang paling benar itu yang C. Apa? Kalau yang A ini kita memaksakan. Kenapa? Karena ininya mie tersebut langka, harganya mahal. Susah kan carinya. Kalau misalnya dipaksa tetap membeli dan mencari, ya belum tentu kita bisa dapat gitu. Jadi silang. Komitmen itu tidak hanya melulu terkait dengan konsistensi ya, tapi juga bisa mencari solusi dari masalah yang ada sesuai dengan soal. Itu aja. Kalau kamu jawab A ini memaksakan diri, boleh tapi memaksakan diri pasti poinnya tiga ini. Tiga, yang C itu empat, terus yang B satu, B dua, D satu, pasti gitu. Oke, saya share screen penguatan materi ya, teman-teman. Ada yang tak penguatan materi. Ya, habis itu boleh dibahas soal ya. Bentar, bentar. Sorry, sorry. Carikan dulu ya materinya ya. Oke, oke, saya share screen dulu ya. Apa kelihatan? Kelihatan ya. Oke. Nah, di sini sudah ada sebenarnya cara penguatan materi yang singkat aja. Udah pernah saya bahas di YouTube. Nah, kita mulai dari manajerial dulu ya. Saya bedain aja. Kelihatan kan ya teman-teman ya, aman ya? Aman ya, kelihatan ya. Nanti kita bahas soal-soal itu. Oke, terima kasih. Kemarin Bu Iin, terus sekarang kajiannya B. Kajiannya B ya. Soal ini. Soal. Oke, nanti aja kita bahas lagi soal ini tadi ya. Nah, benar ya teman-teman. eh ini ya, terkait dengan manajerial, intinya manajerial itu kan adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang diamati, diukur, dikembangkan, memimpin, mengelola organisasi unit. Ya, artinya kita di dalam unit organisasi kerja bisa jadi perusahaan atau apa ya instansi ya kan, perusahaan, instansi dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian kompetensi yang berkaitan erat dengan manajerial ini itu berhubungan dengan kemampuan kognitif yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, baik secara konsep maupun teknik, dan menerjemahkan pengetahuan itu dalam praktik. Sehingga makanya kalau di beberapa bimbel atau di YouTube ya, itu kan selalu mengatakan bahwa cari kunci jawaban manajerial di pilihan jawaban itu yang berupa tindakan nyata. Nah, tindakan nyata itu kenapa ini? Alasannya karena pengetahuan tentang manajerial ini dilaksanakan dalam praktik.
sehingga tercapai hasilnya kerja yang ya. Next. Nah, kompetensi manajerial seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa ada banyak kompetensi manajerial. Kompetensinya itu integritas, komunikasi, pelayanan publik, mengelola perubahan, kerjasama, orientasi, dan pengembangan diri. Oke, sekarang saya bahas singkat aja. Kalau integritas itu Anda harus patuh terhadap apa? Aturan. Kemudian apa lagi? Menaati tugas atau perintah atasan. Selanjutnya eh, mampu bertindak secara profesional, jujur, adil, dan juga berinisiatif serta berani menegakkan kebenaran. Itu ya, integritas. Kemudian komunikasi. Komunikasi artinya kita melakukan hubungan memberikan dan menerima pesan kepada siapa? Kepada rekan kerja, kepada atasan, gitu ya, atau kepada klien, pasien, masyarakat yang kita layani. Nah, dengan komunikasi ini, komunikasi itu kan sebenarnya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Komunikasi langsung itu seperti apa? Ya, contohnya seperti kayak teller, tuh kan? Teller tuh langsung melayani nasabah gitu kan. Atau misalnya kayak bagian loket di puskesmas gitu. Atau bagian loket di pelayanan publik gitu. Itu semua berkomunikasi secara langsung menggunakan bahasa lisan. Kalau komunikasi tidak langsung itu yang bahasa tulis. Contohnya misalnya info-info di medsos. Tujuan komunikasi tidak langsung. Selanjutnya ada pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini seperti yang saya bilang tadi, tidak akan tercapai maksimal kalau komunikasinya tidak baik. Pelayanan publik itu ada 4 standarnya. Yang pertama apa? Apa standarnya teman-teman? Pelayanan publik. Saya tulis ya. Eh, Satu adalah ramah. Satu itu ramah. Apa lagi? Cepat, tepat, dan memuaskan. Ya. Ramah, cepat, tepat, memuaskan. Jadi kalau misalnya pelayanan Anda itu sebagai seorang pelayan publik tidak ramah, tidak cepat, tidak tepat, dan apalagi tidak memuaskan, maka berdampak kemana? Ke sini. Semuanya berdampak. Sehingga instansi Anda atau perusahaan Anda tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bisa jadi malah menyebabkan masalah. Nah, setelah pelayanan publik, Anda juga harus mampu beradaptasi atau mengelola perubahan yang ada yang terjadi di dalam kerjaan Anda, di dalam hubungan Anda dengan atasan, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada kerjasama, artinya kita bisa bekerja bersama-sama, baik orang per orang, kelompok, tim, atau eh, beberapa gabungan tim. Untuk apa? Mendapatkan hasil yang sesuai dengan visi dan misi Anda. Nah, kemudian ada orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil itu artinya kita berharap atau berusaha untuk mendapatkan hasil yang apa? Cepat, efektif, dan efisien. Cepat, efektif, efisien. Yang sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Ya. Pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini sangat berhubungan dengan yang ini. Mengelola perubahan. Artinya, orang yang bisa mengembangkan diri juga mengelola perubahan adalah orang yang bisa beradaptasi atau berkolaborasi. Tadi di kerjasama juga ini ya, kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu, kenapa itu sangat baik kata dan kalimatnya? Karena orang yang kolaborasi itu sudah pasti bekerja sama. Tapi orang yang
berpartner, contohkanlah berpartner, itu belum tentu dia bekerja sama. Bisa jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi kalau kolaborasi itu saling bersinkronisasi atau berhubungan, gitu. Nah, kemudian yang terakhir apa, teman-teman? Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu eh, paling utama dilakukan oleh apa? Atasan. Kemudian sebagai bawahan, Anda boleh mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu jika memperoleh apa? Persetujuan atasan. Jadi ada proseduralnya dulu. Banyak soal yang menanyakan tentang pengambilan keputusan ini gimana. Misalnya gini, atasan Anda sedang berada di luar kantor dan baru akan kembali pukul 2 siang. Sementara saat ini pukul 8 ada klien yang meminta dan menunggu atasan Anda untuk keputusan cepat karena pukul 9 dia harus segera berangkat ke kota Jerman misalnya untuk menindaklanjuti hasil kerjasama yang telah disepakati oleh forum rapat di apa ya, di sebuah organisasi internasional misalnya. Nah, bagaimana Anda merespon hal ini? Intinya, jawaban yang paling win-win adalah Anda menghubungi atasan Anda, minta keputusan dari beliau terkait dengan hasil keputusan tadi itu seperti apa. Tidak boleh melampaui wewenang atasan. Sama aja dengan soal diwawancara. Jadi wewenang itu tidak boleh diputuskan dengan sembarangan kalau berkaitan dengan keputusan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang penting nih, silahkan dihafal-hafalin. Waduh, ini belum diedit lagi nih. Apa ya? Ini sebagai posisikan diri Anda sesuai konteks soal. Yang saya ajarin tadi ya. Anda sebagai apa? Pemimpin kah, ketua kah, supervisor, atau rekan kerja, atau karyawan biasa, atau anggota biasa. Pilih jawaban yang berupa tindakan nyata yang berperan aktif atau berinisiatif. Kemudian tindakan tersebut bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan masalah. Serta ada apa? Keberlanjutannya. Nah, ini lupa saya tuliskan. Utamakan kepentingan instansi atau perusahaan Anda dan hasil kerja yang dilakukan berkesinambungan atau jangka panjang. Ya, ini ibaratnya bahasa ininya lah ya, keberlanjutan. Jadi setelah solusinya itu menyelesaikan masalah, dia juga harus apa? Berkesinambungan atau berkelanjutan dalam jangka panjang. Terakhir, jawaban yang merupakan kalimat negatif seperti ini. Menolak, menghindar, menyalahkan, atau tindakan pasif lainnya, biasanya jawabannya itu salah. Gitu ya. Oke. Ada yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada, kita lanjutlah. Ya. Oke, trik khususnya. Trik khususnya apa, Kak? Ini. Jika menemui soal tentang konflik, pilih jawaban yang melakukan koordinasi, diskusi terbuka untuk menemukan solusi bersama. Gitu ya. Jika Anda menemukan soal tentang orientasi pada hasil, pilih jawaban yang berupa manajemen waktu yang paling efektif dan efisien sesuai apa ini skala prioritas. Ya. Jika Anda memilih soal tentang mengelola perubahan, pilih opsi jawaban yang mendukung, nah, mendukung perubahan dan yang terjadi dan memberikan pendampingan. Ini yang kadang orang lupa nih, memberikan pendampingan. Untuk apa? Beradaptasi. Gitu ya, mengelola perubahan artinya orangnya bisa beradaptasi. Adaptasi itu apa sih? Adaptasi itu kan menyesuaikan perubahan yang terjadi di sekitar kita, baik dari budaya kerja, kebiasaan, dan juga apa ya, sistem kerja baru yang berbeda. Coba. Jika Anda menemui soal terkait dengan tugas atau laporan, pilih jawaban yang menunjukkan kejujuran dan transparansi.
Oke, sebentar. Ada pertanyaan. Kalau sudah diberi tanggung jawab oleh atasan, tetap menghubungi ya, Kak. Nah, itu terkait pengambilan keputusan, Kak ini. Kalau misalnya sudah diberi amanah oleh atasan, ya sudah, Anda punya wewenang untuk memutuskan. Jadi langsung aja Anda memberikan keputusan, tetapi harus sesuai dengan aturan perusahaan serta prosedurnya. Jika menjadi wakil asistennya tetap harus minta ini dulu, tetap menelpon atasan dulu, walaupun Anda adalah wakil asisten. Kalau dalam redaksi soal tidak ada diberikan wewenang, Anda harus tetap menghubungi atasan. Itu ya, Kak Rizka. Kak Rizka, Kak Ainun, gitu ya. Kak Rizka ini kemarin top skor nih, ngerjain soalnya. Saya gitu nanya. Apa ya, mungkin lupa. Oke, wakil atasan itu contohnya ya wakil gitu, wakil ya. Berkaitan dengan persetujuan dan tanda tangan, masih masih dikasih wewenang atasan. Kalau semisal berkaitan dengan persetujuan dan tanda tangan, tetapi masih dikasih wewenang atasan juga. Nah, lihat dulu biasanya ini jebakan. Jebakannya apa? Kita dikasih wewenang atasan, tapi untuk apa? Memalsukan tanda tangan itu nggak boleh. Jadi setiap ada yang melanggar aturan, tidak sesuai prosedur, tidak boleh dilakukan. Itu ya Kak Eka. Kalau yang berkaitan dengan tanda tangan tuh harus menunggu ya. Kenapa? Karena kalau Anda tetap memaksa menandatangani, berarti kan Anda melakukan manipulasi data dan tidak patuh aturan. Jadi nggak boleh. Itu ilmu dari saya ya. Mudah-mudahan membantu lah. Lanjut. Oke. Melanggar aturan berarti nggak selamanya wawancara terkait kepatuhan. Iya, wawancara kan kompetensinya ada berapa? Dua, integritas dan moralitas. Nah, aturan itu kan masuk di integritas. Kepatuhan juga masuk integritas. Kemudian loyalitas, oh, jujur, adil, kan masuk di integritas semua. Kemudian kalau moralitas itu seperti menjaga etika budaya kerja. Etika yang dimaksud adalah kita menghargai, menghormati, dan juga apa namanya mengedepankan rasa adil terhadap sesama dalam artian pada atasan, rekan kerja, dan juga bawahan Anda. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soft school. Soft school ya teman. Soft school di sini seperti yang bisa kita ketahui, kuncinya adalah apa teman-teman? Nih, keberagaman. Apa itu keberagaman? Artinya eh, perbedaan yang terjadi sesuai dengan keadaan di sosial masyarakat. Sosial, apa itu sosial? Sosial adalah kelompok masyarakat yang saling berinteraksi. Secara singkat sih pengertian harfiahnya kayak gitu. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan bersosialisasi atau saling berhubungan gitu ya. Nah, oke, soal-soal school memang menjebak. Iya, benar sekali. Ingat-ingat, school itu eh, karena di sini adalah keberagaman, apa yang harus dilakukan untuk peka. Jadi harus apa? Peka ya, harus peka terhadap apa? Nah ini agama kepercayaan, preferensi politik, suku dan budaya, gender. Ini kemana ada yang tanya gender, gender, gender masuk di sini ya. Latar belakang individu, sosial ekonomi, etika, wawasan kebangsaan, nilai-nilai, emosi, prinsip, ya itu semua masuk di keberagaman. Soskul ada berapa teman-teman? Ada empat ya. Kepekaan terhadap keberagaman, habis itu kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap apa lagi? Persatuan dan kesatuan. Yang terakhir adalah empati. Ya. Dia harus dihafal. Oke, Alhamdulillah semuanya sudah hafal. Kita lanjutkan saja ya.
Alright. Nah ini ya. Sudah tadi kan keragaman, hubungan sosial, persatuan, dan empati. Oke, diperhatikan baik-baik tips dan triknya. Ya. Oke. Pertama, posisikan diri Anda. Kenapa selalu saya kuncinya di sini? Karena memang di sinilah awal mula kita menganalisa soal, teman-teman. Aduh, internetnya nggak bagus lagi. Sebentar ya. Bentar, bentar. Bentar, teman-teman ya. Jaringan saya jelek. Oh, enggak bagus sudah. Gitu ya. Oke, udah kelihatan ya, teman-teman ya. Sampai mana tadi? Ini ya. Coret. Oke. Nah, saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Kelihatan ya, aman aja ya. Aman ya. Oke, teman-teman, perhatikan. Pertama, selalu memposisikan diri kita menjadi orang yang menghargai perbedaan dan mau beradaptasi pada lingkungan. Artinya apa? Artinya adalah teman-teman itu bisa menjadi orang yang dalam tahapan di mana posisinya harus belajar gitu. Dalam bahasa sederhananya itu adalah teman-teman belajar. Belajar untuk apa? Untuk peka. Peka kan artinya kan kita paham, hargai, hormati. Kemudian pilih jawaban yang menunjukkan sikap inklusif. Apa itu inklusif, teman-teman? Yang kemarin apa? Merangkul semua orang tanpa membedakan apa? Perbedaan latar belakang, agama, sosial ekonomi dan lain sebagainya. Artinya apa? Inklusif. Merangkul semua kalangan tanpa perbedaan. Itu ya, diingat-ingat. Bahasa inklusif ini kemarin saya tes itu keluar. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Kalau kamu tidak paham apa itu inklusif, nah selesai lah sudah. Salam. Ya, kalau mau belajar budaya lain kita harus pelan-pelan seperti yang disampaikan oleh KFK. Nah, kita menunjukkan empati. Empati apa, teman-teman? Kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau orang lain itu sedang sedih, nah kita ikut merasakan bahwa kita sedang sedih, gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan tindakannya? Ya, kita menghibur, kemudian memberikan motivasi, gitu ya. Kemudian apa ya? Berusaha memberinya kenyamanan. Yang terakhir bisa menjaga kerukunan. Artinya tidak boleh menciptakan konflik. Jangan melakukan pemaksaan terhadap budaya yang kita yakini. Tidak boleh melakukan hal ini. Tidak boleh dipaksa. Kalau orangnya tidak mau ya jangan. Jangan mengabaikan pendapat. Jadi setiap pendapat itu harus dihargai. Nanti kalau dikasih soal ada pilihan tentang menghargai pendapat orang lain, usahakan cari jawaban yang bisa inklusif atau adil terhadap semua orang, rangkul semua orang gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini lagi trik khususnya. Jika menemui soal keberagaman, budaya atau agama, pilihlah jawaban yang menghargai keyakinan, kebiasaan, dan nilai atau norma yang ada di masyarakat setempat.
Kemudian jika menemukan soal terkait rekan kerja baru, ini biasanya soal tentang rekan kerja baru ini kalau di soskul mirip-mirip soal manajerial. Intinya kita menekankan kepada apa? Adaptasi, kan ya. Tapi di sini ada tambahan. Lakukanlah pendekatan secara persuasif. Apa itu persuasif, teman-teman? Ayo, persuasif. Persuasif. Ada yang tahu? Apa persuasif? Ajakan. Menghasut. Wih, bahasanya kasar kali lah menghasut. Terlalu frontal ya. Membu, membujuk gitu ya. Nah, mengajak ya benar kan. Tapi bahasa lebih enaknya di tengah-tengah adalah membujuk, meyakinkan, ngerayu ya itu sama suamimu atau pacarmu kalau ngerayu. Anda artinya ya membujuk atau meyakinkan bahasa tengah-tengahnya ya. Lanjut, memberikan pendampingan terhadap rekan tersebut. Jadi kalau dia sudah kita adakan pendekatan secara persuasif, kita juga harus memberikan pendampingan supaya apa? Dia bisa adaptation atau adaptasi, adopt, dia bisa adopt. Sehingga apa? Dia bisa survive di instansi atau perusahaan. Banyak orang yang tidak mendampingi. Mendampingi ini apa sih artinya? Mendampingi itu bahasa halusnya ini memberikan dukungan, support, Membimbing. support ya. Membimbing itu tugas atasan. Betul, membimbing itu tugas. Tapi kalau sesama rekan kerja tuh Anda apa? Mensupport. Nah, berikan dukungan Anda. Jadi gini, teman aja saya support, apalagi Anda, gitu kan. Anda yang spesial gitu. Oke, kita lanjut ya. Jika memenuhi soal terkait konflik, nah ini yang sering nih, yang banyak. Kalau saya boleh ambil kesimpulan teman-teman ya, untuk soal P3K khususnya Mahasiswa, hampir 90% atau 85% itu soalnya tentang apa? Konflik. Coba lah tanya Hmm, sama teman-teman yang udah tes. Soalnya paling banyak tentang apa? Konflik. Kenapa begitu? Karena dari pemerintah, dari ini ya, dari Kemenpan, dari BKN selaku penyelenggara itu mau melihat Anda itu bisa menyelesaikan konflik atau tidak. Anda bisa menjadi, kalau sosial kultural itu apa bahasanya? Apa bahasanya? Ini saya tulis ya. Elemen berkat bangsa. Sehingga terjadi apa? Bineka, tunggal. Nah, itu dia tujuan utamanya tuh itu. Kalau kamu nanti misalnya ditempatkan di daerah yang agak pelosok, kamu bisa nggak beradaptasi dengan suku-suku di sana, dengan kebudayaan dan adat istiadatnya gitu. Kalau ada konflik, bagaimana caramu? Nah, ini caranya teman-teman. Mengutamakan dialog atau musyawarah sesuai dengan sila keempat ya. Permusyawaratan dalam apa? Enggak jadi ASN kalian kalau enggak hafal apa? Wah, koyo. Jadi kayak Latsar sudah di materinya. Ya memang materi Latsar ya kayak gini sebenarnya. Nah, jadi kita utamakan dialog dulu kemudian sehingga kita mendapatkan solusi nih atas masalah yang ada. Kemudian apa? Harus disepakati. Intinya kalau soft school tuh dialog, dapat solusi, solusinya itu apa? Disepakati. Nah, ini kalau soal manajerial atau wawancara tuh apa tadi? Ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya di soft school itu apa? Ya ini, disepakati bersama, dipahami ya teman-teman. Ya, musyawarah mufakat benar. Musyawarah kan berdialog. Mufakat adalah apa? Menyepakati atau bersepakat gitu ya. Mufakat. Eh, Keren banget ya sore ini Bimbelnya ya. Keluar semua ini insight ini. Alhamdulillah. Oke, ada yang bertanya sebelum saya melanjutkan ke wawancara muatan sore ini? Bebas tanya apa? Yo, silakan tanya.
Yang nggak tanya rugi, salah sendiri. Nanti kalau malam-malam sudah tidur ya nggak saya jawab. Silakan tanya kalau ada yang nggak ada, ya tak lanjut soalnya. Oke, kita lanjut ya ke wawancara. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, wawancara tuh hanya ada dua, integrity and morality atau integritas dan moralitas. Integritas di wawancara sama sama manajerial sama nggak Kak? Sama. Manajerial dengan wawancara kok integritasnya sama, sama saja. Setiap soal P3K tiap instansi beda ya. Beda-beda, beda-beda. Karena satu Indonesia itu kan di BKN ada satu bank soal besar yang soal itu terdiri mungkin misalnya katakanlah dari 500 atau 1.000 soal. Nah, itu diacak. Soalnya diacak. Pasti beda-beda. Bingungnya saat berhadapan dengan soal. Jangan bingung. Kak Anissa ya, Kak Indonesia ya, jangan bingung. Kenapa? Nanti itu jadi mindset, jadi apa namanya? Jadi pembawaan. Kalau kamu bilang, soalnya gampang, ya nanti gampang. Kalau soalnya susah, Kak, nanti susah. Gitu. Bingung ya bingung. Itu ya, ubah mindsetnya. Yuk, bisa yuk. Oke, ada soal. Saya stop share dulu ya. Saya share dulu soalnya. Nah, oke, soalnya kelihatan teman-teman. Oke, kita langsung aja eksekusi soalnya. Di perusahaan Anda diadakan festival budaya. Ini apa nih? Soskul ya? Teman Anda datang tapi tidak antusias karena tidak ada budaya. Kalau ada kata budaya-budaya itu soskul sudah. Saya jamin 90% dari asal daerahnya yang ditampilkan. Oke, sikap Anda kepada teman tersebut bagaimana? Bagaimana sikap Anda? Gitu kan. A, menganggap biasa dan seharusnya teman kita menerima. Ini POV kita, nggak boleh. B, mengapresiasi teman kita karena dengan hadir maka merupakan bentuk solidaritas. Nah, ini positif, simpan dulu. C, berkomitmen memperjuangkan budaya kesenian teman Anda saat ada event yang akan datang. D-nya mana nih? Halo, D-nya mana? Halo, D-nya mana? D-nya mana? D-nya mana? D-nya mana? Gariskan. D-nya apa ini? D-nya nggak ada. Aduh, ini nih bahaya nih. Oh, intinya tuh dia minta kita milih jawaban B atau C gitu ya. Udah biar aja D-nya. D-nya buang ke laut ya. D-nya negatif ya. Anggap aja seperti itu. Kira-kira B atau C jawabannya? Mana yang tindakan nyata, kemudian inisiatif, terus ini apa ya? Bertanggung jawab, memberikan solusi, dan ada tindak lanjutnya. Ingat, tindak lanjutnya apa kalau soal mufakat atau sepakati bersama. Oke, tindakan nyatanya apa ini? Mengapresiasi, berkomitmen. Nah, mana yang lebih kuat? Apresiasi atau komitmen? Apresiasi itu kan penghargaan ya, menghargai. Nah, teman-teman kalau sudah dapat kuncinya begini, ingat nih, apresiasi itu apa? Menghargai. Menghargai artinya kita peka terhadap apa? Keberagaman, hargai. Bagus tulisanku kalau pakai ini ya susah pakai mas. Apresiasi, komitmen, apresiasi, menghargai, hargai. Aku pakai gini aja ya, hargai. Kemudian kalau berkomitmen itu kata lainnya apa? Berkomit. Komitmen. Komit. Apa ya komitnya? Ah, apa itu komitmen? Nah, masa teman-teman tidak tahu? Komitmen itu janji ya teman-teman ya. Bukan tanggung jawab. Komitmen itu janji. Komitmen, tapi kalau tidak ada realisasi apa? Hanya sekedar janji. Seperti kamu dijanjikan oleh calon suamimu atau dijanjikan oleh calon istrimu gitu ya.
Kemudian, oke, memperjuangkan, berkomitmen atau berjanji memperjuangkan budaya kesenian saat ada event yang akan datang. Oke, kemudian ini eh di sini kan intinya gini ya, teman kita ini datang walaupun dia tidak antusias karena nggak ada nih budaya dia yang ditampilkan. Sikap kita itu terhadapnya apa? Kalau yang lebih tindakan sih yang ini sih ya, berjanji ini. Tapi perwujudannya itu gimana? Tidak disebutkan juga kan di sini. Nah, kalau yang B ini dia menghargai kehadirannya dan itu merupakan bentuk solidaritas. Susah soalnya. Itu ya. Di satu sisi kita menghargai, di satu sisi kita berjanji. Tapi tindak lanjutnya, mana yang ada lebih tindak lanjut? Kalau tindak lanjut, sebenarnya sih yang ini sih. Tindak lanjut. Kalau ini kan menghargai ya. Menghargai itu berarti peka. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Dari B dan C yang sudah saya spill tadi, yang mana yang lebih ada tindak lanjut? Ayo. Kak Rizka yang kasih soal, jawabanmu apa? B atau C? Kalau jawab B, kasih alasan. C, kasih alasan. Coba. Ya memang soft school itu memang membingungkan. Tetapi kan ada kata kunci yang bisa kita analisa. Kayak tadi ini kan saya bilang, apresiasi itu apa? Menghargai. Hargai itu apa? Berarti kamu peka. Gitu kan. Peka. Aduh, 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 jeleknya. Apresiasi, berkomitmen. Hargai. Hargai itu wujud dari peka. Kalau ini wujud dari janji, realisasinya apa? Di next event. Ini konteksnya di perusahaan ya, di perusahaan. Nah, cermati lagi. Ingat ini sikap ya, yang ditanyakan sikap loh ya, bukan tindakan ya. Yo, ayo, yang ditanyakan sikap bukan tindakan. Nah, sudah dapat kuncinya. B ya. Berarti jelas jawabannya yang paling benar adalah yang B. Sesimpel itu. Kenapa? Lihat ya, ini adalah ditanyakan sikap Anda. Nah, mengapresiasi itu termasuk menghargai dan menghargai adalah K. Jadi kita memahami dia gitu. Hargai dan menghormati dia. Kalau di sini ini pengecoh aja nih. Pengecohnya kenapa? Kenapa dia mengecoh? Karena di sini ada kata komit gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Bisa dipahami? Kalau ada yang belum dipahami dari penjelasan tadi, boleh didiskusikan. Saya hanya punya waktu sekitar 20 menit lagi nih. Saya mau jemput istri kalau sore. C khawatir tidak ditepati. Iya kah? Pengalaman pribadi kan? Tidak ditepati janjinya orang. Ya, dimaafkan. Ya, intinya gitu ya. Kita mengapresiasi artinya kita menghargai dan kita peka. Kalau ditanya pertanyaan sikap, inilah. Kalau ditanya tindakan Anda bagaimana, pilih yang C. Gitu ya. Oke, teman-teman ya. Dapat ya kuncinya ya. Kalau ditanya tindakan, C. Kalau ditanya sikap, B. Oke? Jangan terjebak lagi ya. Cukup. Nah, cukup ya. Oke, paham. Alhamdulillah kalau paham. Ini yang mana lagi yang mau dibahas nih? Yang mana nih, Kak Orien? Mau yang mana? Kak Eka, mau yang mana? Ini soal sosku kalau nggak salah. Coba dibahas soal jawabannya meja semua. Oke, yang koordinator ini ya. Oke, bentar ya. Bentar, aku tak copy dulu. Masukkan di Word. Pelan-pelan aja ya. Kalau sama Mister Pintu sebenarnya Zoom-nya mau lama-lama sih oke aja. Cuma ya ini saya ada keterbatasan waktu. Oke, teman-teman silahkan disimak soalnya. Kita langsung eksekusi aja jawabnya. Oke. Anda adalah koordinator proyek. Ingat, posisinya apa? Koordinator.
Koordinator itu ada tanggung jawabnya ya. Dia mengkoordinir, mengatur. Kayak supervisor dia ini posisinya. Anggota Anda dari berbeda suku. Ya. Awalnya bercanda, kemudian saling adu argumen. Akhirnya ruangan menjadi tegang. Oh, ini kenapa teman-teman konfliknya? Salah paham. SP, salah paham. Nah, lagi-lagi teman-teman ditanya sikap, berarti harus apa? Menunjukkan apa? Menghargai, peka, harus peka. Cari mana jawaban yang peka di sini. Mana jawaban yang peka? Yo, hargai perbedaan. Saya menahan amarah karena saya koordinator lapangan, korlap, mengabaikan agar mereka menyelesaikan. Ini jangan dijawab ya yang A ya, yang pilih A. Saya memarahi mereka agar mereka berhenti. Yang C juga jangan dipilih. Kenapa? Karena kata memarahi ini negatif, kemudian mengabaikan ini nih negatif. Nah, jadi sisa B dan D. Silakan dijawab. Sebenarnya gampang kan kelihatan. Kak Orien jawab C jangan ya. Salah karena itu memarahi. Kalau kamu memarahi berarti kamu tidak peka terhadap perbedaan. Ini kan perbedaan nih loh, jelas nih. Perbedaan suku. Kenapa? Mereka argumen. Nah, jangan jawab C, yang jawab C salah. Udah kapok. Jawab C salah. Ya, B sama sama D, sorry. Kira-kira yang mana yang paling peka? Kalau saya sih kuncinya ini, menghargai perbedaan. Karena kalau ada kata menghargai, artinya kita peka. Contohlah kamu ajak dinner pasanganmu. Diajak dinner, lagi mau makan, tiba-tiba dia asik sama HP-nya. Kira-kira gimana sikap Anda? Tindakan Anda gimana? Apakah langsung ngambil HP-nya dan dimarahi? Atau kamu menunggu dia untuk berhenti main HP-nya dan mendiskusikannya? Itu ya, contohnya kayak gitulah. Ingat, sosial kultural harus ditonjolkan ini, kepekaannya. Kalau ada kata menghargai, artinya kita peka. Kemudian tadi kalau misalnya tindakan itu lebih ke apa? Rumusnya itu gampang. Kalau tindakan itu artinya apa ya? Suatu kalau bagaimana tindakan Anda itu artinya cari actionnya, action tindakan. Kalau misalnya menanyakan sikap, cari apa? Tunjukkanlah bahwa Anda peka. Jadi T sama dengan A, S sama dengan P. Sudah itu rumusnya. Sama kayak matematik lah ya. Akhirnya saya menemukan rumus. Gitu ya, jawaban yang paling benar adalah D. Udah cukup hemat waktu. Oke, next. Ada soal lagi. FR yang mana? FR. Mana FR yang mana? FR yang mana? Oh inilah dari Kak Orien satu lagi ya. Yang itu tadi itu yang ketiga. Yang OB ya, soal yang OB ya, guys. Bahas, bahas. Soal OB, OB, OB. Oke, udah kelihatan? Lanjut ya. Lanjut, lanjut. Lanjut. Anda adalah OB, office boy atau tukang bersih-bersih, melayani kebutuhan eh, kerja di kantor. Suatu hari di pesta, kita lihat ada anak dilecehkan. Anak dilecehkan. Anak tersebut hanya diam atau nge-freeze gitu ya. Hanya Anda yang mengetahui hal tersebut. Apa yang Anda lakukan? Nah, kalau pertanyaannya kayak gini, artinya dia apa ditanyakan T. Kalau T tadi apa rumusnya? Act, action. What do you want to do? Negur agar berhenti. Oke, ini action kan? Lapor satpam. Ini action juga. C ngerekam. Ini action semua nih.
ngerekam buat bukti. D. Ngasih tahu tamu undangan di pesta. Mana jawaban yang tidak menimbulkan konflik? Kalau D menimbulkan konflik karena kalau Anda memberitahu tamu nanti akan jadi chaos. Chaos, jangan. Merekam buat bukti ini boleh sebagai tindak lanjut. Jadi jangan. Mana yang paling dilakukan saat itu juga tindakannya, actionnya. Kalau yang action secara langsung ya ini. Kalau ini lapor satpam atau pihak hotel bagus sebenarnya. Tapi di sini kan tidak ada tindakan kewenangan yang diminta. Walaupun Anda seorang OB, ini kan tindakan insiden yang terjadi secara langsung gitu. KJ-nya B ya? Iya, KJ-nya B karena biasanya minta ini sih, minta apa wewenang sih. Tapi ini soal apa? Soskul kan? Kalau dia soalnya manajerial, ya ini jawabannya B memang. Kalau dia soskul, bisa. Cari yang nggak berkonflik. Iya, cari yang tidak berkonflik. Kalau dia berkonflik, jangan. Mungkin kalau misalnya ini ya, ini yang A ini salah. Kenapa? Karena Anda tidak berwenang. Atau mungkin pelaku pelecehannya ini membawa senjata tajam gitu kan. Kalau diperjelas dengan kalimat seperti itu, udah Anda harus pilih yang B. Kenapa? Kalau yang A, ya resiko gitu. Beresiko buat Anda. Kalau soskul KJ-nya, enggak ini soalnya bukan soskul ini. Ini lebih ke manajerial atau wawancara ini. Lebih ditanya ke integritas atau tindakan langsungnya apa yang dilakukan. Gitu. Kalau soskul nggak bisa dibuat kayak gini soalnya. Karena soskul itu biasanya soal yang paling banyak itu tentang budaya, perbedaan pendapat. Tapi kalau soal yang kayak action-action gini ini wawancara atau manajerial sih kalau saya. Pengalaman saya seperti itu. Ya, pengambilan keputusan. Nah, kalau pengambilan keputusan benar, dia harus yang ini karena posisi kita ini OB gitu. Ya, khawatir bisa membahayakan, bagusnya dilaporkan. Iya, melogikakannya sih seperti itu. Oke, ya, sudah cukup. Maksudnya tidak usah terlalu bingungkan. Nanti dilihat kalimat penjelasnya aja. Satu lagi ya dari Kak Orien. Saya share dulu soalnya. Oke, kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Oke, langsung kita eksekusi soalnya. Nah, maksud pusingin soal yang tadi. Kamu pemilik perusahaan. Nah, posisi Anda adalah seorang owner. Ingin membangun ruang ibadah untuk kaum minoritas, tetapi kaum mayoritas tidak setuju. Oke. Ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan. Berarti apa, teman-teman? Anda harus peka terhadap apa? Perbedaan pendapat. Kalau peka, rumusnya apa? M. Apa tadi? Kalau tindakan kan harus action. Kalau kepekaan, sikap harus peka. Berarti ini sikap. Di sini pertanyaannya kebetulan tindakan. Berarti cari yang action. Cari yang action. Nah, oke. Saya kesal. Nah, ini jangan dijawab. Perasaan, tidak boleh. Mereka mengizinkan membangun bangunan. Nah, ini juga jangan dijawab. Berarti antara C dan D. Kira-kira yang mana? Kalau saya sih lebih yang D. Karena kata memaklumi ini adalah tindakan apa? Peka. Memaklumi itu peka terhadap perbedaan pendapat. Ya kan? Jelas nih gampang soalnya nih jawabannya D sudah ini. C juga perasaan. Ya kalau ada kata merasa-merasa itu jawabannya tidak objektif ya teman-teman, lebih ke subjektif. Iyalah, artinya kalau kita masih ada memihak tidak adil kan. Nah, pemakluman ini sebenarnya tindakan, artinya kita tidak berpihak gitu kan, teman ya. Kata maklum ini artinya kita tidak memihak, gitu ya. Aman ya, gampang ya.
Gampang soalnya nggak susah. Mana lagi? Wes, jalan. Lagi kan? Nah, cari lagi. Sudah tadi, sudah. Oke, tadi dari Kak Amel ya, ada ya. Satu soal lagi deh. Sudah waktu saya 5 menit. Satu lagi, satu lagi. Oh, kenapa pilihan jawabannya begini nih? Nah, saya rapikan dulu. Ya Allah, ya Rabbi. Ampun ya. Alhamdulillah. Ampun. Susah rapiinnya. Ntar aja deh. Oke, mungkin cukup ya eh, dari saya. Kak Weni bilang, wow pas aku baca sendiri pusing. Pas saya bilang gampang, ya soalnya gampang ternyata. Ya memang gampang, nggak ada yang susah. Makanya perbaiki mindset. Ubah suasana hati kita supaya itu gampang. Gitu ya. Satu lagi, yang mana soalnya? Yang enak deh. Oke, ntar aku kopi. Kalau berhambur, males aku ya. Males kalau soal berhambur tuh. Ribet anunya, ngerapihinnya di sini. Oh, ini enggak berhambur nih, aman, aman. Oke, satu ya, ini ya, terakhir ya. Saya share dulu, mana tadi dia? Oh, ini. Oke, silakan dilihat teman-teman ya. Kita eksekusi soalnya langsung. Gampang juga ini kayaknya. Kayaknya ini. Apa ini maksudnya nih? Bahkan produk mereka di demo maksudnya. Oh, sorry, sorry, sorry. Bentar, 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 bentar. Kayaknya kurang turun. Oh, ini nih, ini nih. Sorry, bentar. Ada. Oke, teman-teman, kita eksekusi soal ini. Ya. Kafe Anda bekerja sama dengan perusahaan air mineral kemasan. Ada apa, teman-teman? Kerja sah. Air-air ini produk tersebut mendapatkan review jelek dan ketahuan berbuat curang, sehingga pelanggan banyak yang kabur. Bahkan produk mereka di demo dan belum ada tanggapan pernyataan dan perusahaan tidak bisa dihubungi. Apa yang Anda lakukan sebagai pekerjaan? Oke. Kalau ditanya apa yang Anda lakukan berarti dicari apalah tindakan. Apa yang dilakukan? Action. Oke. A. Mencari supplier air mineral yang lain yang produknya terjamin. Nah, ini simpan dulu. B. Meminta pertanggungjawaban pemilik air. Tak tanggung jawab. Oke, boleh juga. C. Memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi. Ini jangan. Tidak usah dijawab. Kenapa? Karena di sini aja tidak bisa dihubungi. Otomatis tidak ada kerjasama gitu. Walaupun Anda tidak memutuskannya. D. Ikut demo. Nah, ini jangan. Oke, dari dua jawaban ini mana yang paling tindakan dan sesuai dengan soal? Antara minta tanggung jawab dan mencari supplier lain. Kira-kira yang mana? Yang A, yang A. Yang lainnya? Jawabnya apa? Ini ya, ingat. Jawab soal apa tadi? Cari tindakan nyata, inisiatif, bertanggung jawab, memberi solusi. Ini kan cari solusi nih, salah satu solusi nih. Tindak lanjutnya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi tadi. Tidak terjadi adanya kualitas ya karena Anda sini punya kafe. Kafe kan berarti kan Anda menyediakan apa? Pelayanan publik. Layanan publik. Nah, kalau menyediakan layanan publik apa harus yang terbaik, terbaik, terbaik. Nah, kalau yang terbaik carilah. Nah, ini produk terjamin. Ini dia jawabannya. Kenapa jawab A ya? Solusinya cari supplier lain. Kalau menunggu dia kan kafe Anda nanti tidak beroperasi gitu. Hanya kalau misalnya minta tanggung jawab ini kurang tepat. Ini boleh dilakukan setelah A. Mencari supplier air mineral lain yang produknya terjamin dan meminta pertanggungjawaban perusahaan pemilik air mineral kemasan tadi. Nah, itu bisa digabung. Itu lebih lengkap jawabannya. Tapi di sini kan dipecah supaya mengecah konsentrasi teman-teman aja.
Bagaimana? Sudah oke ya? Gampang tuh? Mana soal susah? Nggak ada. Gampang. Kita jawabnya sesuai dengan aturan ya. Sesuai dengan prosedural dan juga tata cara menganalisa soal. Gampang ya? Easy. Nggak ada yang susah. Kalau kalian menguasainya itu easy. Kalau tidak dikuasai, ya wis, bingung. Oke lah, saya kira cukup aja untuk soal sore ini dan pembahasannya. Mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk teman-teman dan nanti nanti rekaman ini langsung saya masukkan di YouTube ya teman-teman semua. Oke, saya stop share dulu. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada kesalahan dari saya, minta dimaafkan. Kita semua sama-sama belajar. Mudah-mudahan hasil yang didapatkan maksimal dan Anda bisa mendapatkan skor yang tertinggi sehingga lolos tes P3. Amin amin ya robbal alamin. Oke, saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sampai bertemu kembali. Oke, sampai jumpa teman-teman. Saya tutup ya. Saya stop dulu recording.